أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak karunia hingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita. Semoga dengan amal soleh ini Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat-derajat kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma amin. Kemudian salat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pelita, yang menjadi teladan, menjadi uswah, menjadi qudwah hingga agama Islam ini menyebar ke seluruh pelosok dunia hingga kita bisa merasakan pada hari ini akan indahnya agama Islam, akan mulianya agama Islam, dan kita bisa mewarisi ilmu-ilmu agama dari Nabi yang mulia sholawatullah wassalamu alaih. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan membahas surat ke-86, yaitu surat At-Tariq. At-Tariq artinya sesuatu yang muncul di malam hari, sesuatu yang nampak, yang muncul pada malam hari. Surat ini dinamakan surat At-Tariq karena pada ayat pertama disebut, ya, pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah was-sama'i wat-tariq. Allah bersumpah dengan makhluknya, dengan ciptaannya yang berupa langit. Demikian pula At-Tariq, sesuatu yang muncul di malam hari. Kemudian kalimat Tariq ini ditafsirkan pada ayat berikutnya, wa ma adraka mat-tariq an-najmus tsaqib, yang arti hakikat dari At-Tariq adalah bintang yang gemerlap bercahaya muncul di malam hari. Karena yang namanya bintang tidak keluar di siang bolong, ya. Kalau muncul di siang bolong itu namanya apa? Matahari. Adapun bintang, ya begitu redup, begitu matahari tenggelam, mulai bintang-bintang yang bergugusan, ya, di dalam langit muncul satu persatu hingga terang benderang. Ini arti dari surat yang kita pelajari, yaitu surat At-Tariq, yaitu bintang-bintang yang bermunculan bercahaya di malam hari. Maksud dari diturunkan surat At-Tariq ini atau kandungan dari surat ini adalah menjelaskan tentang penciptaan manusia. Yang sebelumnya Allah membahas tentang sumpah dari makhluknya yang agung, yang luar biasa, yaitu langit. Demikian juga bintang-bintang yang jumlahnya tidak terhingga. Kita tidak akan bisa menghitung jumlah bintang berapa yang ada di dalam langit. Gugusan-gugusan galaksi, ya, yang sangat gemerlap. Itu semua adalah ciptaan Allah. Kemudian Allah ingatkan tentang perihal asal usul manusia. Kandungan dari surat At-Tariq adalah setelah Allah mengingatkan sumpah terhadap makhluknya yang menjadi ibrah, sehingga menjadi renungan bagi kita manusia yang tidak punya daya lagi upaya ini, ya, hendaknya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih diingatkan tentang penciptaan asal usul dari manusia.
Setelah diingatkan tentang penciptaan manusia, Allah menyinggung tentang hari kebangkitan. Bahwasannya zat yang menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, kelak ketika sudah mati, sudah terkubur di dalam tanah, Allah mampu untuk membangkitkannya kembali. Untuk apa dibangkitkan? Tidak lain untuk mempertanggungjawabkan kehidupan di dunia. Karena kehidupan ini ada dua kehidupan. Kehidupan yang fana, yang dimana manusia diberikan kesempatan hidup di muka bumi. Kemudian kehidupan yang kedua, kehidupan yang langgeng, yaitu di kehidupan alam akhirat. Sebagaimana telah disinggung di dalam surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'ah. Surat At-Tariq memiliki hubungan yang erat dengan surat Al-A'la. Kandungan maknanya hampir mirip. Ya, menyinggung tentang penciptaan manusia, menyinggung tentang kehidupan dunia. Kemudian diingatkan bahwasanya kehidupan akhirat khairun laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih utama, lebih spesial dari kehidupan pertama di dunia, karena dunia adalah fana. Senangnya harus ditempuh dengan susah, bahagianya harus dijalani dengan lelah letih. Ya, kegembiraannya harus dibayar dengan tangisan dan seterusnya. Dunia ini fana. Dan ternyata dunia fana ini terbatas. Manusia tidak kekal di dalamnya, tidak beribu-ribu tahun hidup di dalamnya. Karena Allah tahu dunia adalah fana. Dunia adalah menyengsarakan umat manusia, sehingga Allah pilih kehidupan dunia pendek. Sedangkan umur umat ini antara 60-70 tahun. Habis itu manusia menerima balasan berjuta-juta tahun. Bayangkan, Allah maha lembut, Allah maha kasih, Allah maha sayang. Kemudian setelah menyinggung tentang kehidupan akhirat, disinggung pula di dalam surat At-Tariq ini balasan bagi orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Berikan kelonggaran kepada mereka yang tidak mau beriman. Biarkan mereka bercokol di muka bumi ini sesaat. Biarkan dia bergembira. Namun akibatnya dia nanti akan menerima balasan yang sangat dahsyat sekali di alam akhirat. Surat ini terdiri dari 17 ayat dan tergolong dalam surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan diriwayatkan sebagian sahabat di masa jahiliyah, ketika Rasulullah SAW di suatu tempat yang lapang, beliau memegang anak panah ataupun tombaknya, seraya membaca surat At-Tariq, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq, hingga akhir ayat. Terdengar oleh beberapa orang-orang musyrik. Salah satunya orang musyrik tersebut mampu menghafal surat ini dengan sempurna dalam kondisi masih kafir. Kemudian setelah Islam baru diceritakan, dahulu ketika aku masih muda pernah mendengar Rasulullah SAW di tanah yang lapang, beliau memegang tombak ataupun anak panahnya, membaca surat ini hingga selesai. Aku pun mendengarkannya dan aku pun mampu menghafal. Ketika masuk Islam baru diceritakan, ini surat yang aku hafal ketika aku belum masuk Islam, surat At-Tariq. Hadis yang berkaitan tentang keutamaan atau sebab turunnya surat At-Tariq tidak ada sanad yang sah dari Rasulullah SAW. Adapun yang berkaitan dengan surat At-Tariq, suatu hari para sahabat
atau lebih tepatnya sahabat Mu'adz ibn Jabal mengimami masyarakat yang ada pada kaumnya dengan membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW akan yang dilakukan, ataupun melaporkan Rasulullah SAW apa yang telah dilakukan Mu'adz, bahwasanya dia mengimami sholat Isya membaca surat Al-Baqarah yang sangat panjang. Setelah selesai kemudian berganti membaca surat An-Nisa. Ya, kita menghatamkan surat Al-Baqarah saja 1 jam nggak selesai. Ini sahabat Mu'adz bin Jabal sholat dalam 2 rakaat membaca Al-Baqarah selesai, An-Nisa selesai. Bayangkan. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Begitu sampai kepada Rasulullah, beliau memanggil Mu'adz. Wahai Mu'adz, cukup engkau membaca wasama'i wattariq, wasama'i dzatil buruj, sabihismah dan seterusnya. Cukup engkau membaca surat-surat yang pendek. Jangan engkau membuat fitnah manusia. Jangan engkau menjadikan orang lari dari agama. Ya, sebagian kelakuan umat muslimin di masa sekarang ini ya menjadi fobi terhadap Islam karena perbuatan mereka, karena tingkah laku mereka, karena ucapan mereka. Ini suatu kesalahan yang fatal. Walaupun yang diucapkan benar, dia sholat membaca surat Al-Baqarah, apa salahnya? Nggak ada yang salah. Membaca Al-Quran itu ibadah, sholat semakin lama semakin baik, namun perlu ditempatkan pada tempat yang benar. Kalau kamu sholat sendirian, sholat malam, silahkan. Baca Al-Quran separuh semuanya, silahkan. Namun kalau sholat dengan manusia, jangan memperberat. Jangan membuat manusia berat, ya, sehingga menjadi fitnah, sehingga mereka lari dari Islam, fobi dari Islam. Ini suatu ya manhaj di dalam dakwah. Bagaimana seorang dai, seorang imam, seorang pemuka agama, seorang mubalik ya harus tahu kondisi manusia. Bisa jadi yang disampaikan benar, namun membuat fitnah dari umat manusia, sehingga dibutuhkan kebijakan. Ya, dibutuhkan untuk memilih waktu, situasi, kondisi yang tepat. Ya, sehingga umat manusia tidak lari dari ajaran Islam, sehingga mereka tidak takut ya terhadap agama Islam yang hakikatnya agama yang suci, yang sempurna, yang luar biasa. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan, ya wahai Mu'adz, jangan engkau menjadi fitnah bagi umat manusia. Bacalah surat Thariq dan semisalnya. Di dalam surat At-Thariq ini, ya sebagaimana surat ini adalah surat Makkiyah, ya terdiri dari 17 ayat. Sebagian ahli ilmi ya menghitungnya 16 ayat dengan menggabungkan sebagian ayat dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'i wat-thariq, demi langit dan demi bintang yang muncul di malam hari. Di dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Ketika makhluk disumpahi oleh Allah, zat yang maha pencipta, menunjukkan bahwasannya makhluk tersebut adalah sangat agung, sangat luar biasa. Karena sesuatu yang tidak istimewa tidak akan disumpahi oleh Allah. Dan yang pertama disumpah di sini adalah as-sama, langit. Kita bisa melihat ya betapa kokohnya makhluk yang berupa langit. Ya kita hidup ya beratapkan langit. Ya langit terdiri dari 7 lapis. Tiada tiang, tiada penyangga. Tidak ada yang retak, tidak ada yang bolong. Ya dari ujung ke ujung kokoh.
tidak ada celah. Di lain sisi tidak ada penyangga. Yang namanya atap itu rata-rata ada penyangga. Namun Allah ciptakan langit tanpa penyangga. Ya, langit ya membawahi di sana bumi, bintang-bintang dan seluruh makhluk. Ya, dikatakan langit sebagai langit karena berada di atas. Sama, arti dari kata sama diambil dari kata sumu, sesuatu yang tinggi. Sesuatu yang tinggi maka dikatakan sama. Ya, yang menjadi atap dari seluruh makhluk dan hidup. Manusia, seluruh binatang, bumi beserta galaksi-galaksi yang ada, bintang-bintang yang bergugusan. Di sana ada awan, ada seterusnya. Ada langitnya. Ada atapnya. Sebagai ujung dari kehidupan. Dan Allah bersumpah dengan makhluk ini. Makhluk yang sangat luar biasa dahsyat. Dan di dalam langit terdapat pula makhluk-makhluk yang lain, bintang-bintang. Ada matahari, ada bulan. Termasuk di dalamnya para malaikat. Dan ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasannya langit adalah sesuatu yang sangat istimewa dan sangat dahsyat. Tidak ada seorang yang pintar pun bisa membuat langit. Ya, semua ya kepintaran, kecerdasan, kekuatan manusia tidak sanggup. Ya, kalau ditantang untuk bikinkan langit, ya tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah masuk akal. Padahal langit adalah makhluk Allah. Dan langit ini bagi Allah adalah makhluk yang sangat kecil. Di atas langit ada langit berlapiskan 7 lapis. Di atas langit, ya, langit yang ketujuh, di sana ada kursi, makhluk Allah yang besar. Di dalam hadis Rasulullah SAW menceritakan, tidaklah seluruh bumi dan isinya, langit dan seluruh makhluk-makhluknya bila dibandingkan dengan kursi Allah, kecuali seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir yang sangat luas. Bayangkan, langit sedemikian kokohnya, luasnya, bila dibandingkan dengan kursi Allah seperti cincin. Kita punya cincin, seberapa besar cincin bila dibandingkan padang pasir yang luas? Ada bandingnya? Ada bandingnya? Terlihat cincin ketika dilempar di padang pasir yang sangat luas bisa terlihat dari jarak, ya, 1 kilo, bisa terlihat dari jarak 100 meter, tidak terlihat, tidak ada bandingnya. Itu kursi. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi, kursi tidaklah dibandingkan dengan arsy, dengan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali seperti itu pula cincin dilemparkan di padang pasir yang sangat luas. Dan arsy adalah atap dari seluruh makhluk-makhluk yang ada. Dan Allah maha tinggi di atas arsy. Sehingga kalau dikatakan bahwasanya Allah butuh kepada makhluk, Allah tidak butuh. Ya, secara hukum logika saja, langit itu harusnya ada penyangga. Langit adalah atap dari bumi. Ternyata tidak ada kaitannya dengan bumi. Ya, harusnya yang namanya atap seperti bangunan masjid nempel di bumi, ini yang namanya atap itu pasti ada penyangganya. Namun hukum logika tersebut tertolak bagi langit. Ternyata langit tidak ada hubungannya dengan bumi, tidak ada penyangganya, tidak ada tiangnya. Demikian pula seterusnya, langit dengan kursi, kursi dengan arsy, Allah dengan arsy. Semua adalah ciptaan Allah, tidak ada sangkut pautnya.
Dan semakin ke atas semakin besar. Dan Allah maha tinggi dan maha besar. Sehingga sepantasnya kita setiap sholat mengatakan Allahu Akbar. Allah dat yang maha besar. Kalau hukum logika kan kalau air dimasukkan ke dalam gelas berarti airnya tertampung. Ini snack dimasukkan plastik berarti masuk. Kalau hukum makhluk saja tidak, ya sebagian makhluk saja tidak berlaku hukum seperti itu, sebagaimana langit tidak membutuhkan bumi padahal di atasnya. Harusnya kalau hukum akal namanya langit itu ada penyangganya dari bawah, ternyata tidak ada. Berarti menunjukkan semakin di atas semakin besar. Allah maha besar. Dan zat yang maha besar adalah Allah. Kita setiap sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Was-samaa'i wat-thariq. Dan demi bintang yang bermunculan di malam hari. Bila kita kalkulasi menjumlah, walaupun pakai komputer, walaupun pakai alat, orang belum bisa menghitung jumlah bintang yang berada di langit. Untuk menghitung galaksi-galaksi saja yang berada di langit tidak sanggup. Profesor yang paling botak seperti apapun tidak sanggup. Sejak zaman dahulu hingga nanti kelak hari kiamat tidak akan sanggup. Baru menghitung saja. Bagaimana kalau ditantang, coba ciptakan bintang satu bintang saja, tidak akan bisa. Allah Maha Agung. Di dalam ayat pertama, kedua, ketiga ini Allah mengingatkan tentang rububiyah Allah. Bahwasanya Allah pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Kita diingatkan bahwasanya manusia di dunia ini ada yang menciptakan. Siapa tidak lain Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga sebagai muqaddimah tentang surat At-Thariq ini Allah ingatkan akan rububiyah Allah. Allah yang menciptakan langit bumi. Allah menciptakan langit, menciptakan bintang-bintang, gugusan bintang yang ada di dalamnya. Semua adalah ciptaan Allah. Ternyata bintang-bintang yang di langit antara satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Sebagaimana tidak ada yang sama antara makhluk-makhluk di muka bumi ini. Di dunia ini ada manusia. Manusia jenis. Ketika diperiksa satu persatu, mukanya, tubuhnya nggak ada yang sama antara satu dengan yang lain. Berbeda kalau ya bikinan pabrik. Kalau bikinan pabrik mesti podo kabeh. Ya ana sing beda malah justru disengeni karo direkture. Kok selewahi piye? Mudeng ora iki. Ya, itu kalau pabrik. Ternyata ciptaan Allah bukan pabrik. Antara satu dengan yang lain berbeda. Walaupun antara ayah dan anak, antara kakek, anak, cucu, cicit, seterusnya nggak ada yang sama. Wajahnya, tubuhnya, perilakunya, sikapnya, hatinya, bahagia, sengsaranya, surga nerakanya nggak ada yang sama. Menunjukkan bahwasanya Allah Maha Pencipta. Seluruh di muka bumi ini, termasuk hewan-hewannya. Kalau kita beternak, ternak sapi, ternak kambing, ternak bebek, ternak, antara mboke dengan anak-anaknya nggak ada yang sama. Pasti memiliki perbedaan, entah di kakinya, entah di mulutnya, di matanya, beda. Bahkan kadang bulunya, mboke blorok, kok anaknya putih kabeh. Nah, ini kok ngendi selingkuh, peduse misalkan. Ikhtilaf, ya, perbedaan ciptaan makhluk Allah menunjukkan bahwasanya di sana ada pencipta. Dikatakan di dalam lantunan syair wa iming kulli syai'in illa lahu ayah. Segala yang berada di makhluk muka bumi ini menunjukkan kepada tanda. Tanda apa? Tanda bahwasanya pencipta alam semesta ini hanya satu. Kalau pencipta alam semesta ini ada dua, ada tiga, ciptanya akan selewah. Kebijakannya berbeda. Loh, ini ada ndase loro, ada kakine pitu.
Karena antara pencipta dengan yang lain, satu dengan yang lain berebut. Aku pengen ngene, ora, aku pengen ku ngene. Sikile yang irunge wae, aja yang bokonge. Menunjukkan bahwasanya pencipta alam semesta tunggal, hanya satu. Kalau seandainya ada dua, ada tiga, mereka akan berdebat di dalam makhluk-makhluknya. Wa min kulli syai'in lahu ayah. Segala sesuatu di muka bumi ini menunjukkan tanda kebesaran Allah, bahwasanya Allah Maha Tunggal, Maha Esa. Ya, kalau di dalam perusahaan ada dua manajer akan gelut. Aku pengennya lari ke sana, aku pengennya ke sana, aku pengennya ke depan. Itu kalau ada dua pemimpin. Bagaimana kalau seandainya ada dua pencipta, ada dua Tuhan? Maka ketahuilah bahwasanya Tuhan adalah satu, Maha Esa. Siapa? Allah yang Maha Besar, Allah yang menciptakan langit bumi, Allah yang berada di atas langit bumi, Maha Besar. Dan Allah ingatkan terhadap ciptaan-ciptaan Allah ini, wa ma adraka mat-thariq. Ya, bila kita memandang ke atas baik siang maupun malam, kita bisa membedakan, ya, mana barat, mana utara, mana selatan, mana seterusnya. Dengan melihat apa? Dengan melihat bintang-bintang yang di langit. Ya, orang-orang zaman dahulu pandai ilmu falak. Ya, oh kalau muncul bulan ini, bintang ini berarti berarti menunjuk ke arah sana. Ya, zaman dahulu nggak ada HP, pencet tanggal piro, jam berapa, arah mana, semua sudah ada. Sekarang zaman sekarang dimudahkan, alat-alat canggih. Zaman dahulu 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, orang mau berjalan nggak tahu arah. Di siang hari maupun malam hari, naik bahtera di tengah laut, diombang-ambingkan, ya. Di tengah laut mereka tidak tahu arah. Mereka tahu arah dari mana? Dari bintang-bintang yang bergugusan di langit. Wa bin najmi hum yahtadun, kata Allah. Salah satu fungsi hikmah diciptakan langit dan bintang-bintang yang bergugusan di langit adalah orang bisa mendapat petunjuk dari arah-arah yang diinginkan. Ya, mau pergi ke barat, oh lihat mataharinya mana. Kalau ke arah tenggelam berarti pasti barat, nggak ada. Kalau arah tenggelam kemudian dikatakan utara maupun selatan, nggak ada pernah ceritanya. Semua makhluk, ya, meyakini kalau arah tenggelamnya matahari itu barat, dan arah munculnya matahari itu pasti timur. Sudah ada profesor yang mengatakan kalau muncul matahari dari selatan, ada enggak? Ya, perlu diperiksa ke, ya. Karena apa? Menentang dari kodrat Allah. Kalau setiap hari matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat, nanti suatu saat ada perubahan. Di akhir zaman akan muncul matahari dari barat, bukan dari timur lagi. Disitulah terjadinya hari kiamat. Setiap hari matahari bersujud di hadapan Allah, meminta izin untuk terbit dari timur, dan Allah izinkan. Hingga pada akhirnya, hingga pada saatnya Allah tidak izinkan lagi untuk terbit dari timur. Berarti kalau tidak terbit dari timur, tatanan surya menjadi berubah. Ya, kalau matahari terbit dari barat, berarti tatanan surya sudah tidak berjalan lagi. Sehingga terjadilah kiamat. Bintang-bintang bertubrukan. Allah kumpulkan matahari dengan bintang. Gunung-gunung semuanya meletus, yang tadinya tidur tidak aktif semuanya meletus semua. Lautan yang tadinya isinya air berubah menjadi luapan api menggiring manusia. Terjadi hari kiamat. Ketika kiamat datang,
maka keimanan manusia tidak bermanfaat lagi. Mumpung masih belum kiamat, monggo kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Namun ketika sudah kiamat muncul, keimanan seseorang tidak bermanfaat lagi. Iman seorang tidak bermanfaat selagi sudah datang malaikat maut mencabut nyawa hingga nyawanya berada di kerongkongan, di tenggorokan, iman tidak berguna. Dan yang kedua, ketika matahari terbit dari barat, iman manusia tidak akan diterima oleh Allah. Sehingga makhluk ini makhluk yang sangat dahsyat, demi langit dan demi bintang-bintang. Salah satu fungsi dari bintang yang berada di langit adalah sebagai perhiasan di malam hari, gemerlap gemerlip. Ya, orang-orang zaman sekarang teknologinya sudah pintar, bikin bintang tiruan, gemerlap, lampunya kecelap-kecelip. Itu niru ngendi? Ya niru sing yang dhuwur kono. Bintang terlihat kok bercahaya, gemerlap redup, gemerlap redup. Sebagai zina. Selain zina, yang ketiga fungsi dari Allah ciptakan bintang-bintang di langit, rujuman lisyayatin, sebagai panah para setan-setan yang durjana. Ya, setan itu ya akan mati bila dilempar panah. Panahnya apa? Bintang. Setan itu diciptakan dari pucuk api. Ya, maka Allah ciptakan bintang-bintang yang jumlahnya sekian juta, ratusan juta. Salah satu fungsinya adalah sebagai pelempar para setan-setan yang durjana yang Allah tetapkan kematian padanya. Rujuman lisyayatin walil kafirna wa atatna lil kafirna adabas sa'ir, sebagai ya rujum. Kalau di zaman sekarang mungkin banyak bintang tidak bergerak. Kalau zaman dahulu ya sebelum Nabi Muhammad diutus, maka langit belum terjaga, sehingga dijaga oleh bintang-bintang tersebut. Namun di akhir ya kenabian Muhammad SAW, dengan diutusnya Nabi Muhammad, maka Allah jaga langit dengan rapat, sehingga para setan tidak bisa berkeliaran dengan bebas ya, dan jarang sekali dijumpai lemparan-lemparan bintang yang orang bilang sekarang meteor mungkin ya. Zaman sebelum Nabi Muhammad diutus banyak berjatuhan, karena fungsi dari meteor tersebut adalah mengejar ya para setan yang Allah putuskan untuk kematian padanya. Ihwani fillah azakumullah, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kalian apa itu tariq? Yang namanya tariq adalah sesuatu yang datang di malam hari. Sesuatu yang datang di malam hari, kalau orang-orang Arab mengatakan sesuatu yang datang malam hari secara umum adalah tariq. Termasuk ya orang-orang yang datang pada malam hari pada keluarganya. Dan di dalam syariat Islam dilarang ya, orang kalau dalam kondisi safar malam-malam datang, maka jangan buru-buru pulang ke rumahnya, jangan mengetuk pintu rumahnya, biarkan pagi dulu ya, baru setelah pagi ketuk pintunya. Kenapa dikatakan torik? Karena dia mengetuk, toroko ya, sesuatu yang datang pada malam hari. Di dalam hadis dikatakan illa tariqun yatrukuhu ya Rahman, ya kecuali yang datang pada malam hari yang membawa kebaikan, keberkahan dari Allah. Dan kita diperintahkan berlindung dari sesuatu yang datang di malam hari yang membawa kepada bencana ataupun keburukan. Kemudian dijelaskan dalam ayat yang kedua, mama adraka. Para ahli tafsir memberikan kaidah di dalam Al-Quran, bila dikatakan wama adraka, pasti ada jawabannya. Namun kalau di dalam Al-Quran kemudian dikatakan wama yudrika, maka tidak ada jawabannya. Contohnya ayat ini,
Wa ma adraka mat-thariq an-najmu tsaqib. Tahukah apakah yang datang di malam hari? Yaitu an-najm, yaitu bintang yang gemerlap, cahayanya menembus kegelapan malam. Ini kesimpulan yang diambil oleh para ahli tafsir, ya, ketika berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka membuat kaidah sesuatu di dalam Al-Qur'an bila ada kata wama adraka, maka pasti ada jawabannya. Namun kalau dikatakan wama yudrika, tidak ada jawabannya. Seperti dalam surat Abasa, wama yudrika la'allahu yazakka, enggak ada jawabannya. Namun kalau adraka, ya, pasti ada jawabannya. An-najmu tsaqib, ya, yaitu bintang yang gemerlap, cahayanya menembus gelapnya malam. Malam, ya, datang menyelimuti muka bumi bila matahari terbenam, maka berangsur-angsur menjadi gelap. Disitulah Allah munculkan bintang-bintang di langit. Kalau siang hari tidak terlihat apa-apa, ya, hanya terlihat sinar matahari yang sangat kuat menyinari dunia. Namun begitu matahari tersebut, ya, terbenam, mulailah muncul bintang-bintang yang indah, ya, di atas langit. Para ulama berbeda pendapat di dalam An-Najmu Tsaqib. Jumhur ahli tafsir mengatakan yaitu bintang-bintang secara umum. Allah bersumpah kepada bintang secara umum yang berada di langit. Sebagian yang lain mengatakan Allah bersumpah pada bintang yang berada di langit ketujuh. Bila bintang ini muncul, maka tidak akan muncul bintang yang lainnya. Ada yang mengatakan bintang yang Allah sumpahi adalah bintang Kejora, Suraya. Ada yang mengatakan bintang Zuhal, dan seterusnya. Banyak penafsiran dari ahli ilmi. Namun jumhur ahli ilmi mengatakan bahwasanya Allah bersumpah bukan hanya individu bintang tertentu, namun secara umum bintang apa saja yang di langit. Dan sesungguhnya bintang yang berada di langit memiliki fungsi. Salah satunya pertama tersebut sebagai penunjuk arah, sebagai zinah, sebagai penerang, sebagai perhiasan di langit. Salah satu hikmahnya adalah sebagai rujuman li syayatin, sebagai pelempar para setan-setan yang durjana. Kemudian pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kullu nafsin lama 'alaiha hafidz. Sebagian ahli qiraah, ya, membaca dengan tasydid dan tanpa tasydid. Lamma. Ibnu Katsir membaca dengan lama dengan tanpa tasydid. Dua qiraah mutawatirah dari ahli qiraah. Adapun Hafiz an Asim, ya, membaca dengan, ya, ditasydidkan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidz. Adapun Ibnu Katsir, ya, dan seterusnya membaca dengan lama. Sesungguhnya in di sini adalah in mukhaffafah. Kalimat inna namun diringankan. In kullu nafsin, sesungguhnya. Ayat yang kelima ini merupakan jawaban dari sumpah-sumpah sebelumnya. Allah bersumpah dari makhluk-makhluknya, tujuannya apa? Memberitahukan apa yang Allah beritahu ini,
pada ayat yang kelima, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Sungguh setiap jiwa manusia, tidak satupun dari mereka kecuali Allah berikan kepada mereka penjagaan, hafid. Manusia ini diciptakan dengan memiliki penjaga-penjaga. Allah ciptakan manusia dengan memiliki penjaga. Baik dijaga ketika di dalam rahim, ketika setelah lahir, hingga dia mati, dan seterusnya. Manusia dijaga oleh para malaikat-malaikat yang Allah tugaskan. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia hidup semaunya, seenaknya. Di dalam riwayat, namun riwayat ini dhaif, tidaklah setiap jiwa kecuali memiliki 160 malaikat penjaga, menjaganya dari godaan setan. Menunjukkan manusia makhluk lemah bila dibandingkan dengan lainnya, termasuk bila dibandingkan dengan setan. Setan yang Allah ciptakan dari pucuk api, yang senantiasa menggoda manusia, berusaha menggelincirkan umat manusia hingga menggiringnya ke dalam neraka. Kalau kita tidak dijaga oleh Allah melalui para malaikat-malaikat yang ditugaskan, kita sudah binasa. Sejak lahir kita sudah digoda, sehingga bayi yang lahir dari perut ibu, dari dalam rahim, begitu lahir ceprot, wah, ada yang seperti itu? Enggak ada, nangis, oe. Karena apa? Tergoda oleh syaitan. Ya, setiap bayi baru mulai lahir saja sudah disentuh syaitan, sudah digoda syaitan. Bagaimana mengarungi kehidupan dunia yang fana ini? Semua dunia adalah godaan. Kita tergoda pada diri kita, pada anak istri kita, tergoda dengan pekerjaan kita, tergoda dengan semua apa yang berada di hadapan kita. Makhluk yang gampang tergoda. Kalau seandainya Allah tidak memberikan penjagaan pada kita, niscaya kita akan binasa. Kita akan hancur. Kita akan menjadi pengabdi syaitan, penyembah iblis. Namun Allah Subhanahu wa taala bersumpah, in kullu nafsin lama 'alaiha hafid. Sungguh Allah menciptakan manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada, terlahir di muka bumi ini. Allah tidak biarkan begitu saja. Allah berikan penjaga-penjaga. Sebagaimana Allah terangkan di dalam ayat yang lain, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfaduna min amrillah. Di dalam ayat yang lain dikatakan, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang diucapkan manusia, anak cucu Adam, sesuatu yang keluar dari mulut anak cucu Adam, kecuali dicatat oleh dua malaikat, berada di samping kanan, berada di samping kiri. Allah menjaga. Manusia ini dijaga. Walaupun kita kalau toleh tidak ada, nggak ada siapa-siapa. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW dikatakan, mamin ahadin ilalahu qarin. Tidaklah seorang di antara kalian kecuali ada pendampingnya di sisi kanan dan di sisi kiri. Masing-masing mengajak kepada kemauannya. Yang kanan mengajak kebaikan, yang kiri mengajak kepada keburukan. Nanti yang memutuskan adalah sanubari manusia, mau pilih kanan mau pilih kiri, selalu dibisiki. Kemudian para sahabat bertanya, apakah engkau juga ada pembisiknya wahai Rasulullah? Iya. Akan tetapi Allah menjagaku sehingga menjadikan pendamping yang di kiriku ya masuk Islam,
dan tidak mengajak kecuali kebaikan. Subhanallah. Ini Nabi SAW. Kalau kita ya selalu berseteru mengajak kebaikan, mengajak keburukan, kebaikan, keburukan terus. Walaupun kita duduk di masjid ini bergejolak, satunya wis merem wae, merem ya krungu istilahnya. Ndomblongo ya sementing teko turunnya masjid ya untuk pahala misalnya. Ya. Ada gejolak-gejolak dan kita berhak untuk memilih mana yang kita pilih karena masing-masing ada resikonya, ada tanggung jawabnya. Mendengar azan ngopo yang masjid bola-bali masjid ping 5 peraneng gawean to kowe iki. Ya, kalau gawean oke. Ya, rasanya masjid. Ya, dibisiki digoda terus. Bahkan mau tidur pun digoda. Bangun tidur pun digoda, ketika tidur pun digoda. Ada pembisiknya. Maka kalau seandainya kita tidak diberikan penjagaan oleh Allah, niscaya kita akan binasa, kita akan hancur, kita akan masuk ke dalam neraka. Namun Allah Maha bijaksana. Allah Maha adil. Allah Maha pemurah. Kita makhluk yang lemah ini diberikan oleh Allah malaikat-malaikat penjaga, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah mengirimkan malaikat-malaikat dari langit yang menjaga setiap anak cucu Adam, menjaga tubuhnya, menjaga perilakunya, ucapannya, perbuatannya, semua tertulis rapi. Ada malaikat pencatat kebaikan, pencatat keburukan. Sehingga ketika manusia nanti hari kiamat dibangkitkan, dibuka semua catatannya. Malaikat sebelah kanan membuka catatannya. Ini kebaikan-kebaikan orang ini dibaca oleh malaikat dan diumumkan kepada seluruh manusia di hadapan. Yang sebelah kiri pun juga demikian, catatan keburukannya dari lahir sampai mati akhirnya ditimbang. Mana yang lebih banyak, mana yang lebih berat timbangan kebaikan ataupun keburukannya, hingga manusia ini tidak ada yang alasan. Aku urip sedelo yang dunia kok ngerti dilebokke neraka sengsara iki. Lah tinggal dilihat catatan amalnya bagaimana. Selama kamu di dunia walaupun sementara 60 tahun 70 tahun, ngopo? Apa yang kamu perbuat sehingga menjerumuskan kamu dalam neraka? Di situ catatan malaikat dibuka. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Maka ayat yang keempat ini ayat yang sangat agung. Jawaban dari sumpah pertama yang Allah sumpahkan bahwasanya manusia ini makhluk yang lemah. Bila dibandingkan langit, bila dibandingkan bintang-bintang, bila dibandingkan dengan jin, setan, iblis, namun Allah Maha Pemurah. Allah memberikan penjagaan-penjagaan, menjaga tubuhnya, menjaga amal perbuatannya, ucapannya, hingga semua tercatat rapi. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang pantas untuk diibadahi, pantas untuk disembah. Kita cukupkan kajian tafsir kita pada ayat yang keempat. Insyaallah kita akan lanjutkan berikutnya pada penciptaan manusia. Kita berdoa kepada Allah agar diberikan perlindungan di kehidupan kita dunia yang sementara ini, sehingga membawa kepada keberuntungan di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wardawahumma an sahabatil kiram Abi Bakrin wa Umar wa Utsman waj'alna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawwulu afiatik wa fujaata nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma na'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Rabbana la tada' lana fi maqamina hada damban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridon illa syafaitah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma fitna min baini aidina wa min khalfina wa an aimanina wa an syama'ilina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.